saudara-saudara semua. Malam, Pak. Ya, kita sudah melihat Malam, Pak. perjalanan Petrus sebagai rasul Yesus ya. Dan malam ini kita akan lihat apa yang terjadi dengan Petrus dalam kisah sengsara. Dan kemudian nanti kalau memungkinkan kita juga lihat dalam kisah kebangkitan Yesus ya. Adegan yang paling terkenal berkaitan dengan Petrus dalam kisah sengsara Yesus itu adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Jadi menyangkal ini maksudnya dia kenal Yesus, dia pengikut Yesus, tetapi dia mengatakan, aku tidak kenal, aku tidak tahu siapa Yesus, aku bukan pengikutnya. Nah, gini, rupanya keempat Injil itu menyampaikan, ya, ada versi yang berbeda begitu ya. Umumnya orang mengetahui bahwa Petrus itu menyangkal Yesus karena takut akan ditangkap seperti Yesus. Tetapi nanti kita akan lihat dalam Injil Yohanes ada kisah yang bisa dikatakan ya memberikan keterangan yang sangat jelas mengapa Petrus sampai menyangkal Yesus. Jadi yang sangat jelas itu sebenarnya ada di Injil Yohanes dan kita sudah biasa mendengarkannya dalam ini Pasio di Jumat Agung. Baik, sekarang Bapak Ibu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang ini versi Lukas dulu ya. Tidak semua versi kita akan lihat, tetapi ya Lukas dengan Yohanes saja. Silahkan Bapak Ibu kita mulai dengan Injil Lukas bab 22. Di Lukas bab 22. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, kita tidak akan melihat segala sesuatu, tetapi akan menyoroti apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Petrus. Ini posisinya Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di Yerusalem ya untuk merayakan Paskah. Jadi ini sudah melewati episode ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai itu. Itu sudah lewat. 22 ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Nah, silahkan memperhatikan hari raya roti tidak beragi yang disebut ini Paskah. Kemudian begini keterangannya. Hari raya roti tidak beragi itu berlangsung selama 7 hari ya. Dan hari pertamanya itulah hari raya Paskah. Dan ini jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Bapak Ibu silahkan mengingat ini terjadinya di bulan Nisan itu antara Maret dan April. Dan hari raya Paskah ini waktunya diikuti oleh Gereja Katolik dan Bapak Ibu bisa mengamati kok. Hari raya Paskah itu kita rayakan tanggalnya berubah-ubah kan ya. Kenapa kok berubah? Yaitu tadi mengikuti kalender Yahudi. Kadang Maret, kadang April gitu ya. Nah, ini sebenarnya Yesus datang ke Yerusalem itu dalam rangka Paskah ini. Nah, selama berada di Yerusalem, Yesus mengajar, mengusir para pedagang dan seterusnya. Dan ini membuat para pemuka Yahudi marah. Mereka ingin membunuh Yesus, tetapi pengennya dengan cara yang diam-diam, dan kemudian yang dilakukan adalah pembunuhan yang dilakukan secara legal. Maksudnya pembunuhan, tapi dilakukan dalam sidang mahkamah agama
yang memutuskan hukuman mati untuk Yesus. Nah, kemudian sekarang lihat ke ini ayat 3. Masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Yudas sudah pergi kepada para pemuka Yahudi untuk menyerahkan Yesus. Nah, kemudian kita lihat sekarang Lukas bab 22 ayat 7. Kemudian tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari ketika orang harus menyembelih domba Paskah. Jadi kalau di 22 ayat 1 dikatakan sudah dekat, di ayat 7 sudah tiba. Nah, kemudian ayat 8. Yesus mengutus Petrus dan Yohanes. Nah, kalau di Injil Lukas disebut Petrus dan Yohanes, itu adalah orang yang diutus untuk mempersiapkan jamuan Paskah. Lihat, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, kata Petrus dan Yohanes, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah? Jadi, dua orang murid ini diminta masuk kota kamu. Nah, setelah kamu masuk kota, nanti akan ada seorang, ini seorangnya laki-laki ya. Kalau dalam bahasa Yunani ketahuan laki dan perempuannya. Seorang laki-laki bawa kendi berisi air. Ini jauh lebih gampang dicari, ditemukan laki-laki bawa kendi. Itu nggak biasa. Kalau yang dimaksudkan adalah perempuan bawa kendi, pasti ribet itu. Karena yang bawa kendi biasanya para perempuan. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes mengikuti orang itu sampai ke suatu rumah dan kemudian mereka mempersiapkan jamuan Paskah. Ya. Petrus dan Yohanes masuk ke ruangan itu dan menemukan di ayat 12 sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Ingat lagi menunya, daging anak domba bakar, roti tidak beragi, sayur pahit, minumnya wine. Itu yang mereka persiapkan. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Nah, jadi ini Yesus mau nyantap jamuan Paskah. Ya, nyantap jamuan Paskah. Dan kemudian Yesus juga menetapkan Ekaristi di sini ya. Tapi kita tidak mendiskusikannya. Nah, sekarang lihat ke ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan. Yesus sudah bicara tentang dia akan diserahkan. Seorang rasulnya akan menyerahkan dia. Nah, kemudian ayat 24. Ada masalah di sini. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai
siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus mengatakan, aku akan diserahkan, yang menyerahkan aku ada di sini. Itu sama dengan Yesus mengatakan, sebentar lagi aku akan mengalami penderitaan dan mati. Tapi para murid malah bertengkar siapa yang paling besar, paling penting di antara para murid Yesus. Nah, dalam situasi seperti ini, ayat 31, Yesus bicara kepada Simon. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, sekarang lihat, menampi kamu seperti gandum. Nah, dalam perumpamaan tentang pengadilan akhir, menampi itu yang dimaksudkan memisahkan bulir gandum dari sekam ya. Tetapi di sini lain maknanya. Menampi digunakan hanya dikatakan menampi kamu. Bapak Ibu masih pernah lihat orang menampi gabah? Ketika orang menampi gabah, gabahnya diem saja atau muter-muter atau naik turun, muter-muter, kadang diputer-puter, kadang diangkat terus ditiup gitu. Nah, silahkan membayangkan iblis akan memperlakukan kamu, Petrus, Simon, seperti itu. Kamu akan bingung, kamu akan panik. Tetapi belum selesai. Aku akan berdoa supaya imanmu tidak gugur. Yesus akan menolong Petrus yang ada dalam situasi seperti itu supaya Petrus tidak kehilangan iman tetapi tetap percaya kepada Yesus. Nah, kalau Petrus ini sudah bisa dikatakan sudah tenang, sudah stabil gitu ya. Petrus punya tugas. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Mereka juga akan bingung, mereka akan panik seperti engkau, tapi kamu harus cepat-cepat sadar gitu ya. Setelah itu kamu harus bantu saudara-saudaramu supaya mereka tidak kehilangan iman. Nah, Tuhan Yesus kan bicara tentang iman Petrus yang goncang, Petrus yang akan ditampi, bingung, panik gitu ya. Dan kemudian Petrus jawab, Tuhan, ayat 33, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Nah, keren kan? Petrus mau bersedia di penjara bersama Yesus. Bahkan kalau harus mati bersama dengan Yesus, dia bersedia. Gagah sekali. Kenapa? Petrus bisa dikatakan menjadi orang yang paling dekat dengan Yesus. Kalau Yesus dalam perjuangannya harus mengalami kesulitan, Petrus tidak akan meninggalkannya. Gitu. Tetapi Yesus malah berkata begini ayat 34. Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi kalimatnya kan kita bisa mengatakan keras sekali ini. Ayam tidak akan berkokok sebelum kamu 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ayam tidak akan berkokok sebelum Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
Jadi ayam akan nungguin sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus, baru dia akan berkokok. Tapi Bapak Ibu, ini bahasa yang bisa dikatakan keras, dengan nada yang bisa jadi terdengar sinis gitu ya. Tetapi ini menunjukkan bagaimana Yesus mengenal Petrus. Nah, kegoncangan iman yang akan dialami Petrus ini berkaitan dengan penangkapan Yesus, penganiayaan yang dialaminya, dan kematian yang terjadi padanya. Ini yang akan membuat Petrus dan teman-temannya goncang. Ya, walaupun Petrus mengatakan, aku siap mati bersama engkau. Ya, tetapi apa yang kamu ucapkan nggak akan terbukti. Kenapa? Kamu akan menyangkal aku. Kamu akan mengatakan bahwa kamu tidak mengenal aku. Nah, selesai perjamuan Paskah dan menetapkan Ekaristi tadi ya, ayat 39, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, Lukas beda dengan yang lain ya. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu, lalu berlutut dan berdoa. Ya Bapa, jika engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kemudian ayat 45. Sesudah bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kalau di Matius, kemudian di Markus, disebut yang menemani Yesus berdoa itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi dalam Injil Lukas tidak disebut 3 orang ini. Tetapi semua rasul ya, selain Yudas tentu saja, ikut menemani Yesus berdoa. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 47. Yesus sudah di Getsemani ya. Dan kemudian ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Ya, mereka ditemani oleh Yudas yang kemudian mencium Yesus sebagai tanda bahwa orang inilah yang harus ditangkap. Baik, sekarang dari Getsemani ayat 54 sekarang ya. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Jadi dari Getsemani, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Kemudian sekarang lihat ayat kalimat berikutnya. Sementara itu, Petrus mengikut dari jauh. Jadi Petrus hanya mengikuti Yesus tetapi dari jauh gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini saya punya pertanyaan ini. Kalau bulan Maret, April gitu itu kalau di Israel musim apa? Dingin. Oh, di sini sih musim rambutan. Kalau di sana Maret April itu musim apa?
Semi mau. Semi. Pak. Semi, Pak. Sudah semi ya? Semi. Kalau semi itu, Sing gugur ya. loh, ini gugur apa semi? Semi. Itu 90. Kalau musim semi itu suhunya kalau malam berapa? Bisa tahu nggak? Termasuk masih dingin atau hangat atau enggak? Dingin. Dingin. Masih dingin. 11-an ya? derajat sih. Nah, sekarang baru lihat ayat 55 tadi. Di halaman rumah imam besar, mereka memasang api. Nah, ini tanda memang dingin ya. Nah, kemudian orang-orang kan pada duduk berkerumun di sekeliling api kan. Petrus ngikuti dari jauh. Dia ngerasa dingin juga. Untuk menghangatkan badan, Petrus ikut duduk bersama dengan orang-orang yang ada di rumah imam besar itu. Nah, pada waktu itulah, ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Hamba perempuan melihat Petrus ngamat-ngamati gitu. Terus habis itu ia mengamat-amatinya lalu berkata, orang ini juga bersama dia. Orang ini nunjuk Petrus juga bersama dia, bersama Yesus. Hamba ini rupanya pernah melihat Petrus ada bersama-sama dengan Yesus. Namun Petrus menyangkal, katanya, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Ibu Regina, Aku selamat malam. Selamat malam, Ibu Regina. Aku tidak mengenal. Malam, Bu Lili. Aku tidak mengenal Yesus. Kenapa Petrus berani mengatakan aku nggak kenal Yesus? Bapak Ibu mengingatnya begini, Yerusalem waktu itu ramai sekali. Ya, Petrus, teman-temannya dan Yesus itu orang Galilea. Mereka ada di Yerusalem itu untuk merayakan Paskah. Karena itulah hamba perempuan itu mungkin pernah lihat, kalau dia mengatakan setelah mengamati dia mengatakan dia pernah lihat, tapi sebaliknya Petrus nggak pernah melihat orang itu. Maka Petrus ya berani mengatakan, aku nggak kenal sama orang itu. Satu itu ya. Yang kedua, tidak lama kemudian seorang yang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Namun Petrus berkata, bukan aku. Jadi orang lain tahu juga kalau Petrus dia pernah melihat Petrus ada bersama-sama dengan Yesus. Dan karena itu dia mengatakan, engkau juga seorang dari mereka. Lalu Petrus mengatakan, bukan. Itu sama dengan, aku bukan bagian dari mereka. Nah, kemudian itu yang kedua, yang ketiga. Ayat 59. Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama mereka, sebab ia juga orang Galilea. Namun Petrus berkata, Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Sungguh orang ini juga bersama dia. Orang yang ketiga ini sangat yakin pernah melihat Petrus ada bersama-sama dengan Yesus. Dan dengan tegas mengatakan, orang ini adalah bagian dari kelompok Yesus.
Mereka sama-sama orang Galilea. Nah, kemudian Petrus bahkan kemudian mengatakan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayam tidak akan berkokok kalau sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu dengan yang biasa kita ingat. Yang membuat Petrus sadar dia sudah menyangkal Yesus, itu biasanya yang dipahami adalah suara kokok ayam. Tapi di sini agak berbeda, ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Bapak Ibu, ini hanya kita bisa perkirakan adegannya ya. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berpaling lalu memandang Petrus. Ini bukan jarak yang sangat dekat pasti ya. Karena kalau lihat kisah yang kita lihat dari ayat 54, ini Petrus ada di luar, tidak hadir, tidak masuk dalam ruang pengadilan. Bisa jadi Yesus sedang lewat, bisa jadi tampak Petrus ada di depan pintu, tapi ada adegan Yesus beradu pandang dengan Petrus, ya, dan kemudian tatapan atau pandangan mata Yesus inilah yang membuat Petrus ingat ucapan Yesus sebelumnya pada waktu perjamuan Paskah itu. Nah, kemudian ayat 62. Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kenapa Petrus kok jadi nangis? Kenapa Petrus jadi sedih? Lihat urutannya ya. Balik ke ayat 31 dan 32. Petrus, imanmu akan terguncang. Iblis akan menampi kamu. Aku akan berdoa supaya imanmu tidak gugur. Lalu kalau kamu sudah stabil, kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Petrus enggak mau mendengar kalimat seperti itu, seolah-olah kalimat yang diucapkan Yesus itu tampak melemahkan Petrus ya. Imanmu akan goncang. Yesus Petrus mengatakan, enggak, imanku tidak akan goncang, bahkan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama engkau. Tapi yang kemudian diucapkan oleh Yesus, ayam nggak akan berkokok sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Petrus nggak bisa terima ucapan Yesus tadi kan. Dan kemudian sebaliknya, Yesus yang mengenal Petrus tahu, bisa menilai apa yang akan dilakukan oleh Petrus. Dan kemudian di ayat 54 dan seterusnya, Petrus benar-benar menyangkal Yesus dan 3 kali menyangkalnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Petrus terjadi. Yang dikatakan Petrus tentang dirinya tidak terjadi. Yang mengatakan bersedia masuk penjara bahkan mati bersama dengan Yesus sampai 3 kali mengatakan, aku tidak kenal Yesus. Nah, Bapak Ibu bisa membaca arti pandangan mata Yesus itu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi, benar kan? Tadi malam aku udah bilang kamu akan menyangkal aku 3 kali. Nah, ayam baru saja berkokok dan kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Benar. Nah, Petrus pergi keluar, nangis, sedih.
Dia tidak bisa mewujudkan apa yang dia ucapkan. Ada rasa khawatir, ada rasa takut yang membuat Petrus itu tidak berani mengaku kalau dia adalah murid Yesus. Nah, kemudian ayat 62, Petrus pergi ya. Petrus pergi. Lalu habis itu Petrus nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi. Atau muncul. Di mana ketemu Petrus? Bapak Ibu periksa deh. Setelah diadili di Mahkamah Agama, ayat 63 dan seterusnya, Yesus kan dibawa kepada Pilatus. Ayat bab 23. Lalu dari hadapan Pilatus, ayat 8, Yesus dibawa kepada Herodes. Ya, dibawa kepada Herodes. Dari Herodes, Yesus dibawa kembali kepada Pilatus, ayat 13. Kemudian dari hadapan Pilatus, ayat 26, Yesus dibawa ke Golgota. Disalibkan, ayat 33. Kemudian lihat ayat 44, Yesus mati. Ayat 50, Yesus dikuburkan. Petrus ada di mana? Udah lari, nggak tahu kemana. Nah, setelah Yesus dikuburkan, ayat sekarang bab 23 ayat 55 ya. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana jenazahnya dibaringkan. Setelah pulang ini bukan pulang ke Galilea ya, tapi pulang ke rumah di Yerusalem tempat mereka menginap. Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak wangi. 24 lanjut. Masih ayat 56 tapi yang B. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. 24 ayat 1. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati kubur batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ini perempuan semua ya yang diberitahu oleh malaikat. Jadi para perempuan itu ingat apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Bahwa Anak Manusia akan disalibkan, tapi kemudian akan bangkit. Ayat 9. Setelah mereka, para perempuan itu kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi para perempuan yang datang ke kubur untuk mengurus jenazah Yesus,
tapi jenazah Yesus nggak ada. Lalu mereka bertemu dengan malaikat, malaikat memberitahukan Yesus sudah bangkit seperti yang pernah dikatakannya, gitu kan? Nah, para perempuan ini kemudian menemui para rasul dan bercerita tentang perjumpaan mereka dengan malaikat. Kemudian ayat 11. Ini kasihan ini para perempuan ini. Namun bagi mereka, bagi para rasul gitu ya, dan saudara-saudara yang lain, perkataan-perkataan itu, perkataan para perempuan bahwa Yesus nggak ada lagi, bahwa ada malaikat menjumpai mereka itu, seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi ucapan para perempuan tentang Yesus yang bangkit, tentang perjumpaan dengan malaikat tidak dipercaya oleh para rasul. Dan rupanya bukan hanya para rasul ya, ada saudara-saudara, ada murid-murid Yesus yang lain. Omongannya dianggap omong kosong, bohong. Nah, ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur. Perhatikan, hanya Petrus. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Jadi Petrus nengok ke dalam kubur dan yang tampak hanyalah kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Para perempuan tadi sudah diingatkan ya. Tuhan Yesus kan pernah mengatakan, ayat 7, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Gitu ya. Para perempuan tadi sudah diingatkan tentang hal itu oleh malaikat. Dan perempuan itu sudah berbicara kepada para rasul. Para rasul nggak percaya. Dan sekarang Petrus ada di dalam kubur, melihat kubur kosong, cuma kain kafan. Ya, lalu Petrus pergi dan bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi. Terus, karena kecewa, itu kan kejadiannya pagi kan ya, kejadiannya pagi. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Kampung yang bernama Emmaus. 11 km dari Yerusalem. Nah, ini adegannya kita sudah biasa dengar, kita paham itu ya. Yesus menyertai perjalanan mereka, berbicara dengan mereka seolah-olah mereka adalah ini orang asing, gitu ya. Nah, sekarang melompat ke ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi setelah mereka melihat Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, 2 orang ini baru bisa mengenali ini adalah Yesus. Mereka terkejut, tapi kemudian Yesus sudah lenyap dari tengah mereka. Terus mereka komentar begini di ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Oh, pantesan di jalan kita jalan tadi kita semangat sekali diajak berbicara. Nah, mereka sadar kan, dua orang ini sadar kan, kalau yang ketemu sama mereka ini Yesus yang sudah dibunuh, tapi sekarang hidup lagi. Nah, berarti Yesus sudah bangkit. Nah, ayat 33. Lalu bangkitlah mereka berdua ya, dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, tunggu, mereka di ayat 34 ini siapa? Ayat 33 kan mereka bangkit terus kembali ke Yerusalem. Di Dua situ orang murid yang mereka ke Emmaus. mendapati 12 rasul dan orang-orang yang ada bersama mereka. Ayat 34, mereka kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Nah, mereka yang di ayat 34 ini siapa? Itu dua orang. Kleofas dan temannya. Kleopas. Nah, coba lihat berikutnya ya. Kata mereka. Jadi pilihannya para rasul atau dua murid ini ya. Sesungguhnya, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu, kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, sekarang Bapak Ibu pikirkan lebih lanjut pertanyaan yang sama, yang lebih masuk akal, yang mengatakan sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon, ini 10 rasul atau 2 murid? 10 rasul. 2 10 murid. rasul. 2 murid. 2 muridnya yang menceritakan. 2 murid ini kan pergi ke Emmaus kan ya? Iya. Lalu pulang ke Yerusalem. Murid Romo. Lalu Balik. mereka mengatakan sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon gitu. Lalu kedua orang itu. 11 rasul. Berarti dari 2 orang itu Kleopas sama Simon. Iya. Rasulnya, Pak. Rasulnya dulu ya. Itu yang kita cari, yang kita perhatikan, ini logikanya ya, jalan ceritanya. Karena ada kata mereka yang bisa menunjuk kepada rasul dan bisa kepada 2 murid. Yang di Yerusalem itu kan 11 rasul dan ya Petrus ada di situ kan. 2 Betul. orang murid ke Emmaus. Nah, kalau 2 orang murid ini pergi ke Emmaus lalu kembali, loh, kok mereka malah mengatakan Tuhan sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Jadi rasul Pak yang melihat, yang mengatakannya. Nah, jadi Bapak Ibu lebih bisa diterima kalau rasul-rasul ini bicara kepada 2 orang yang baru balik dari Emmaus. Kawan, ini Tuhan sudah bangkit, lalu sudah menampakkan diri kepada Simon ternyata. Nah, 2 orang ini kemudian cerita, kami juga ketemu dengan Yesus. Kami juga ketemu dengan Yesus. Yesus mengikuti kami di jalan, lalu singgah di rumah, makan, dan kemudian menghilang. Nah, kapan ketemunya sama Simon? Siapa yang ketemu sama Simon? Yesus. Nah, itu pertanyaannya, tapi kita ngerti dulu teksnya ini, Bu. Tadi mau pertanyaan siapa mereka itu aja harus dijelaskan dulu kok. Iya kan? Ini harus dimengerti dulu. Perkara kapan Yesus ketemu dengan Simon, Yesus tunggu dulu. Kemudian sekarang, tanya sama Paulus kan. 1 Korintus 15. Satu Korintus 15.
mulai sudah ketemu bab 15? Mulai dari ayat 3 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Kefas. kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Bapak Ibu lihat ke ayat 5. Petrus disebut pertama di antara orang-orang yang berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Tetapi kalau tanya cerita tentang perjumpaan Yesus dengan Petrus, kita tidak menemukan ceritanya di dalam kitab suci. Nggak ada, kita nggak menemukan ceritanya. Kalau di Injil Lukas tadi, Petrus cepat-cepat ke kubur kan, tapi kosong. Terus habis itu baru mikir, apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi Bapak Ibu, ini pertanyaan kapan Yesus ketemu dengan Petrus setelah bangkit. Nah, itu pertanyaan yang gampang disampaikan, tapi kemudian enggak ditemukan jawabannya di dalam kitab suci kalau bicara tentang cerita. Kalau di dalam Injil, orang-orang pertama yang ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu para perempuan. Tapi dalam surat Korintus, lihat Petrus disebut sebagai yang pertama ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Baik Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Bapak Ibu harus ingat lagi ya, ini cerita menurut Lukas ya. Nggak boleh dicampur-campur nanti. Ya, begitu dicampur-campur akan ketemu hal yang membingungkan. Ingat, tidak semua yang enak itu kalau dicampur jadi tetap enak. Sama-sama enak, dicampur bisa jadi hancur rasanya. Udah, nggak ada soal. Pak Popo mau tanya melalui Pak Popo. Pas itu, Iya, thank you Pak Popo. ya. Lukas 22 ayat 32 Pak Paseto, ini saya selama ini nggak terlalu diperhatikan, tapi ini luar biasa di mana cucu saya Pak. Saya tunda dulu sebentar. Ya. Boleh tanya Mas Eko? Ya, silakan Pak Armiento Alsud. Tadi dibacakan 1 Korintus 15 ayat 5 dan kemudian kepada 12 muridnya. Padahal kan Yudas sudah meninggal. Apa sudah terpilih pengganti Yudas? Masih. Jadi kalau mengingat ucapan ini bisa dimengerti dengan dua cara, Pak. Jadi cara yang pertama, Bapak Ibu silahkan ya kalau 12 harafiah berarti Matias sudah dipilih gitu ya. Itu pemahaman yang pertama. Jadi ada pengganti Yudas.
Dan kemudian kalau dilihat lebih lanjut, loh, waktu Yesus menampakkan diri sampai kemudian Yesus naik ke surga, itu kayaknya Matius belum dipilih kan? Bisa dicek di Kisah Para Rasul bab 1 kan. Tapi kemudian dalam pemahaman yang kedua, ini bukan bicara soal harafiah. Bapak, Ibu, kalau kita bicara angka, apakah Bapak Ibu selalu berpikir soal statistik dan numerik? Saya nggak yakin. Kenapa? Kalau angka numerik itu ya urutan 1, 2, 3. Kalau statistik benar-benar bicara tentang jumlah angka dalam arti yang sebenarnya. Bapak Ibu, kenapa di pesawat itu nggak ada nomor 13? Tempat duduk nomor 13. Ini bukan soal numerik, bukan soal statistik kan? Kenapa pilih angka 8? Nggak suka angka 4? Ini bukan soal apa menyebutnya ya, jumlah bukan semata-mata, karena angka bisa punya nilai yang lain. Nah, ungkapan 12 rasul itu digunakan di sini untuk menunjuk kelompok para rasul. Jadi Paulus menggunakan angka 12 untuk menunjuk komunitas atau kelompok para rasul, bukan dalam rangka jumlah. Bapak Ibu akan menemukan angka yang sama ketika membaca surat Yakobus bab 1 ayat 1. Bapak Ibu akan ketemu 12 suku di perantauan. Padahal di zaman perjanjian baru nggak ada 12 suku. Orang Israel tinggal 2 suku. Tapi kata 12 suku digunakan untuk menyebut keseluruhan umat Allah. Begitu, Pak. Oke, masih. Ya, Pak. Ya, nanya lagi, Pak. Pak Seto, kembali ke Lukas 22 ayat 22. Di sini Yesus secara khusus mendoakan Petrus bahwa dia bakal menyangkal. Itu sudah diketahui oleh Allah. Tetapi dalam perjalanan dia tahu bahwa dia akan insaf. Dan setelah insaf dia akan kuatkan saudara-saudara gitu. Nah, tetapi ini menarik disimak bahwa drama Petrus ini di mana dia teguh untuk mati bersama, tetapi dia menyangkal. Lalu setelah bangkit Yesus dia melihat penampakan pertama dan seterusnya gitu. Ini apa yang ingin ditunjukkan dalam cerita ini? Apa namanya, perikop ini, Pak Seto? Dia menyangkal, tapi dia diselamatkan, lalu dia diminta untuk menginsafi yang lain-lainnya gitu. Iya. Saya membacanya agak merinding gitu ya. Baik. Iya. Udah gitu, Pak? Iya, Pak. Bapak Ibu masih ingat nggak kapan terakhir berdosa? Tadi pagi, Pak. Bapak Ibu tolong mengingat pengalaman Bapak Ibu jatuh. Oke, berdosa lah, enggak apa-apa. Kemudian begini, ketika saya jatuh ke dalam dosa dan kemudian saya bangun dan kemudian saya meninggalkan dosa-dosa saya ngerti bagaimana membantu orang lain supaya bisa bangun. Ambil contoh yang sering kali saya gunakan aja ya, yang sering kali saya pakai untuk contoh. Saya begini. Kalau bicara tentang sombong gitu ya,
Saya pernah sombong. Saya bisa sombong, sering sombong. Tapi kemudian saya sampai kepada kesadaran, nggak bisa kalau saya terus-terusan sombong. Ketika saya sudah mengatasi rasa sombong, maka kemudian saya bisa menolong, mengingatkan sesama teman-teman, hati-hati berkaitan dengan dosa kesombongan ya. Itu yang sering kali saya katakan, dalam hal di mana saya merasa kuat, disitulah sebenarnya saya paling lemah, saya paling gampang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Menurut saya, dalam hal ini saya sangat kuat. Iblis ngomongnya beda. Di situ kamu paling lemah, kamu paling gampang jatuh ke dalam dosa. Petrus sudah menyangkal, nggak berani mengaku kalau dia murid Yesus. Tapi kemudian dia menyangkal, nggak berani mengatakan dia murid Yesus. Tapi kemudian lihat kesedihan itu tadi, dan sesudah itu nanti dia akan ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Nah, pengalaman goncang ini tuh, pengalaman pernah mengalami goncang. Para rasul lari, yang lain teman-temannya kan lari, enggak menyangkal. Tetapi kemudian pengalaman menyangkal, tidak berani, itu membuat Petrus, ya bisa dikatakan, ya saya jatuh di situ. Begitu ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit, situasi pribadi Petrus ini berubah. Dia yang menyangkal Yesus, dia yang menangis dengan sedih, tapi dia juga yang bisa disebut sebagai yang pertama ketemu Yesus. Itu bisa dikatakan menurut surat kepada jemaat Korintus tadi. Tapi di antara para murid, jelas Petrus disebut sebagai yang pertama ketemu Yesus. Kalau bicara tentang kesalahan gitu ya, begini, murid-murid yang lain itu nggak menyangkal Yesus. Si Yudas Iskariot berkhianat. Petrus menyangkal. 10 murid yang lain nggak ngapa-ngapain. Nggak berdosa juga. Nggak ngapa-ngapain. Lari. Keberadaan Petrus bersama dengan atau mendekat dengan Yesus, berusaha dekat ngikuti Yesus gitu ya, itu bisa dikatakan punya resiko tersendiri untuk dirinya. Ibaratnya begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau berdosa, gampang. Bapak Ibu tinggal saja di rumah sendirian, semua disuruh pergi sendirian ya, handphone dimatikan, nggak boleh ada kontak dengan siapapun, udah dijamin Bapak Ibu nggak berdosa, nggak pernah nyakitin orang lain, nggak pernah sombong, nggak akan iri hati, nggak akan mengucapkan kata-kata buruk pada orang lain. Tapi ketika itu di dalam rumah sendirian, nggak ada risiko berdosa. Pikiran tetap bisa berdosa. Nggak akan menyakiti orang. Bapak Ibu sendirian gimana nyakiti orang lain pakai pikiran? Nah, kalau pikiran jelek kan bisa dosa. Iya, tapi Ibu perhatikan jenis dosa yang saya maksud. Nggak akan menyakitin orang. Nggak akan iri. Coba mulai ketemu sama orang lain. Kadang-kadang bukan sengaja mau berdosa aja bisa berdosa. Kelepasan ngomong, pengen menunjukkan diri jadinya sombong malah. Resiko untuk berdosa itu lebih berat, lebih besar ketika berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Ya, Bapak Ibu di satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, godaannya bisa berbeda kan ya. Ketemu orang tertentu, ketemu orang yang lain lagi, godaannya bisa beda lagi. Nah, seperti itu. Baik, masih ada lagi? Ada Pak Seton. Ya, silahkan. Mengenai Petrus menyangkal.
nggak tahu nih kalimatnya tepat apanya. Selama ini kan kita menganggap Petrus menyangkal. Mungkinkah Petrus ini sedang galau atau bingung karena Yesus yang dia kenal itu nggak saat detik-detik terakhir itu. Kenapa? Karena nyatanya kan Petrus tetap mengikuti dari jauh, gitu ya. Waktu orang pertama itu seorang perempuan, kalau orang perempuan kan secara Yahudi mungkin nggak dianggap, makanya dia bilang tidak kenal. Tapi begitu ada orang lain, dia masih menampik. Demikian juga orang ketiga. Jadi mungkin dia tuh kebingungan bahwa Yesus yang dia kenal kok nggak seperti yang terakhir dia jumpai. Gimana, Pak Kasito? Mulai untuk memahami ini, kita mulai dengan pengakuan Petrus, Pak, ya. Pengakuan Petrus itu yang mana? Bentar, Bapak Ibu kembali ke Galilea dulu ya. Silahkan ke bab 9, Lukas bab 9, ayat 20. Di Injil Lukas tidak terlalu kelihatan, tetapi tetap kita bisa lihatnya. Ayat bab 9 ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Nah, lihat, kalau ini Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias, dan kemudian Yesus juga memandang dirinya sebagai Mesias, apakah kata Mesias di pikiran Petrus dengan di pikiran Yesus itu sama? Enggak. Beda. Menurut Petrus, menurut para rasul, menurut orang-orang Yahudi yang lain, Mesias itu adalah raja keturunan Daud yang akan mendirikan kembali kerajaan Israel dan memerintah sebagai raja. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan? Apa yang diharapkan oleh para rasul akan dilakukan oleh Yesus sebagai Mesias? Silahkan mengingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Begitu banyak orang mengikuti dan Yesus tinggal mengatakan serang, maka orang-orang Yahudi akan mengalahkan melawan Roma, pasukan Roma. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat di Getsemani lagi. Ketika Yesus mau ditangkap, ada enggak yang melakukan pembelaan terhadap Yesus? Ada yang ngambil pedang kan? Lalu disabetkan, untungnya atau sayangnya cuma kena telinga. Itu dalam pemahaman para murid ya. Masa raja mereka mau ditangkap? Ya nggak boleh lah, kita bela diri, kita bela. Tapi ketika melihat kekuatan mereka nggak seberapa, mereka lari. Nah, Yesus dibawa ke ke istana imam besar. Petrus ngikuti dari jauh. Kalau Petrus ngikuti dari jauh, pertanyaannya tujuannya sebenarnya apa? Enggak mau dekat-dekat, dari jauh aja. Ngamati, ngeliatin apa yang terjadi dengan Yesus. Dia berpikir nggak akan ada orang yang mengenal Yerusalem di masa Paskah itu lautan manusia. Dia tidak menyangka kalau ada orang-orang yang mengenal Yesus. Maka kemudian ketika ada orang yang mengatakan kamu murid Yesus, Petrus ya mengatakan aku nggak kenal. Kenapa? Mengatakan bahwa dia adalah murid pengikut Yesus itu mengandung risiko untuk dia. Berarti ini anak buah Mesias itu. Kalau dia anak buah Mesias, risikonya akan ditangkap. Bapak Ibu, ini saya menyampaikan jawaban mengikuti Lukas ya.
Nanti sebentar lagi kita akan lihat yang ini Yohanes. Kenapa kok menyangkal? Di Lukas kita ketemu jawaban seperti ini. Di Injil Yohanes lebih gampang lagi, lebih gampang untuk mengatakan kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus. Ya, begitu dulu, Pak. Masih. Ya. Baik, kalau tidak ada, ya kita ke Injil Yohanes ya. Kita ke Injil Yohanes. Bapak Ibu silahkan ke bab 13 dulu. Ini ada perbedaan dan kita ini lain kali diskusinya kenapa kok beda-beda ya. Tetapi saya ajak Bapak Ibu untuk lihat. Bab 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Nah, ini. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Lihat ke ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah. Ya kan? Terus ayat 2, mereka sedang makan bersama. Jadi ini makan apa ini jadi? Makan Paskah atau bukan? Bukan, Pak. Sebelum hari raya. Belum. Iya. Iya. Kalau yang di Injil Lukas tadi jelas kan ya, hari raya roti tidak beragi, ini Paskah tiba. Ini sehari sebelum Paskah, Yesus makan bersama. Tunggu dulu, Bapak Ibu pernah melihat fotonya kan ya? Ada habis itu terus foto bareng kok. Terus dikasih judul The Last Supper. apa itu? Perjamuan terakhir. Supper itu makan malam atau makan larut malam? Atau makan Larut malam. larut malam ya, Malam. supper. Iya, Dinner, larut ini malam. supper. Kalau enggak dinner. Jadi ya ini perjamuan malam toh? Iya, Perjamuan larut malam. perjamuan Bukan larut. perjamuan Paskah. Jadi kalau yang lukisannya Leonardo da Vinci itu judulnya itu kan The Last Supper kan. Ya. Terus ada anak domba bakarnya enggak di foto itu? Enggak ada. Enggak ada. Kalau zaman Paskah harus kelihatan ada daging anak domba. Nah, kemudian pada kesempatan ini Bapak Ibu, Yesus mencuci kaki para murid kan? Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya.
Kemudian ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia, Yesus ini ya, berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tunggu dulu. Bapak Ibu, lihat ayat 14 ya. Ayat 13 dan 14. Itu adalah arti atau makna pembasuhan kaki. Yesus memberikan teladan. Yesus membasuh kaki murid, maka para murid juga harus saling membasuh kaki. Ini para murid ngerti apa enggak? Masa enggak ngerti? Udah diomongin gini kok. Jelaskan ya Tuhan Yesus mengatakan ini. Mengertikah kamu apa yang aku perbuat kepadamu? Terus Tuhan Yesus menjelaskan, ini loh aku kasih kamu teladan. Artinya dijelaskan, dimengerti waktu itu juga. Coba Bapak Ibu kembali sekarang ke ayat 7. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan memahaminya kelak. Ada yang bikin bingung nggak? Di ayat 7 dikatakan, kamu nggak ngerti apa yang aku lakukan ini. Sekarang kamu nggak ngerti. Kelak kamu akan ngerti. Tapi di ayat 13 dan 14, Yesus memberikan keterangan. Dia pembasuhan kaki adalah teladan Yesus. Loh, berarti ada dua hal ini artinya. Arti yang pertama, diberikan oleh Yesus malam itu juga teladan. Aku, Tuhan dan gurumu membasuh kaki, maka kamu pun juga harus saling membasuh kaki. Tapi Bapak Ibu, yang ayat 7 tadi, engkau akan memahaminya kelak. Itu bahkan banyak murid-murid Yesus yang sampai sekarang tetap nggak ngerti loh ya. Karena ngomongnya kelak gitu, kelak dibaca sekarang kelak, dibaca besok kelak, ini nggak ngerti-ngerti terus. Tapi kemudian nanti Bapak Ibu akan, ya sederhananya begini saja, membasuh kaki. Ini kaitannya dengan, Bapak Ibu tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu kira-kira jalan di jalan tanah kering, tanah basah juga enggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu pakai sepatu sendal. Pakai sendal lewat di jalan tanah seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu mau masuk rumah. Mau masuk rumah. Cuci kaki dulu kan ya? Kalau nggak dicuci kaki, kalau mau masuk rumah keadaan kaki kotor, itu akan bisa ada suara-suara yang tiba-tiba akan terdengar kan? Kalaupun kemudian suara itu tidak langsung terdengar, nanti beberapa jam kemudian tapak-tapak kaki di rumah di lantai itu akan bersuara. Siapa masuk rumah nggak cuci kaki? Itu omongannya gitu. Mau masuk rumah cuci kaki supaya apa? Bersih, masuk rumah tenang, nyaman. Itu yang dilakukan ketika orang Yahudi di zaman kuno mau masuk ke dalam ruang pertemuan, cuci kaki, masuk.
Nah, Bapak Ibu, ini Yesus nyuci kakinya itu ketika perjamuan sedang berlangsung. Ini aneh. Nah, apa yang tampak aneh ini sebenarnya merupakan tanda. Tanda apa? Bapak Ibu mau masuk surga kan ya? Mau masuk apa enggak? Atau sudah duluan? Kalau orang mau masuk surga, dosa-dosa harus dibersihkan. Setelah dosa dibersihkan, baru orang bisa masuk ke dalam surga. Begitu kan ya? Ini pemahaman yang gampang saja, nggak usah yang susah-susah. Yang kayak gini aja lama sekali dimengerti gini. Kemudian begini, orang berdosa, manusia berdosa, mau masuk surga. Supaya dia layak masuk surga, maka dia harus dibersihkan dari dosa. Nah, yang dilakukan Yesus di kayu salib itu adalah membersihkan manusia dari dosa, supaya manusia layak masuk surga. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan itu dengan cara cuci kaki, mencuci kaki para rasul. Mencuci kakinya bukan di awal atau ketika orang mau masuk, tapi di tengah ketika perjamuan berlangsung, karena ini tanda harus sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu seperti itu loh, waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Memang nggak musimnya, ya nggak ada buahnya, tapi kenapa Yesus mengutuk? Nah, justru itulah apa yang tampak nggak biasa itu diambil sebagai ini tanda. Nah, Bapak Ibu lihat ke ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kalau aku tidak membersihkan kamu dari dosa-dosamu, kamu tidak akan hidup dalam kebahagiaan abadi bersama kamu. Nah, begitu maksud dari ayat 7 ini. Dan ini dikatakan karena Petrus yang nggak mau dicuci kakinya. Kenapa nggak mau? Ya iyalah, gurunya nyuci kaki. Nggak terima. Tapi begitu ngomong tentang mendapat bagian, ayat 9, Petrus malah mengatakan, kalau begitu jangan cuma kakiku, tetapi tangan dan kepalaku, supaya aku dapat bagian lebih banyak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Pembasuhan kaki itu adalah tanda pembersihan dosa. Pembersihan manusia dari dosa yang dilakukannya di kayu salib. Nah, lanjut. Nah, kemudian kan Yesus itu mengadakan perbincangan dengan murid-muridnya. Gitu ya. Di ayat 21 yang memperingatkan Yudas. Kemudian sekarang kita pindah ke ayat 36. Yesus mengatakan kalau dia akan pergi. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sungguh, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Yohanes juga bicara tentang ucapan Yesus tentang Petrus yang akan menyangkal Yesus ya. Tetapi Bapak Ibu, ini begini. Yesus mengatakan dia akan pergi. Perginya itu bukan pergi ke negeri lain,
Tapi kalau membaca bagian berikutnya, ya, bab 14, Yesus akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat. Tapi di ayat 36 tadi kan Petrus nanya, kemana akan kau pergi? Lalu Yesus mengatakan, kamu tidak bisa ikut aku sekarang. Kamu tidak bisa ikut aku pergi ke rumah Bapa sekarang. Tapi kelak kamu akan mengikuti aku. Dan kemudian Petrus mengatakan di ayat 37, dia rela memberikan nyawa supaya bisa pergi bersama Yesus. Keren kan? Tapi kemudian Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, kemudian sekarang pindah ke bab 18. Yesus sudah menyampaikan nasihat panjang lebar kepada para rasul, bab 13 sampai bab 16, disusul dengan doa. Nah, setelah mengatakan semua itu, 18 ayat 1, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron, ya. Dan kemudian di situ orang-orang yang disuruh oleh para pemuka Yahudi datang. Ayat 3. Yudas datang ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah dan orang-orang Farisi. Ada prajurit yang mau nangkap Yesus loh, ya. Kemudian Bapak Ibu ada adegan Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka jawab, Yesus dari Nazaret. Para prajurit itu mundur dan kemudian jatuh. Kemudian sekarang, ketika orang-orang yang mau menangkap Yesus itu pada datang, ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, Bapak Ibu, hanya di Injil Yohanes disebut yang bawa pedang Petrus. Menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Jadi Petrus menghunus pedang, menyabetkan pedangnya, dapat telinga kanan. Dan korbannya jelas, hamba imam besar namanya Malkus. Ya. Kemudian sekarang ayat 12. Prajurit, perwira, penjaga itu menangkap dan membelenggu Yesus. Terus ayat 13, mereka membawa Yesus kepada Hanas. Membawa Yesus kepada Hanas. Hanas itu mertua Kayafas. De jure Kayafas imam besar. De facto Hanas imam besar. Nah, kemudian sekarang ayat 15. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Enggak ada ketakutan Yesus mau ditangkap bersama Yesus, kan? Enggak ada di Injil Yohanes, enggak ada. Murid-murid takut mau ditangkap bersama Yesus. Nah, satu murid masuk ke halaman istana imam besar. Ayat 16, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Bapak Ibu, lihat ayat 15 ya. Ini TKP-nya di mana? Halaman istana imam besar. Kemudian balik ke ayat 10. Yang dipotong telinganya oleh pedang Petrus tadi siapa? Malkus. Yang telinga kanannya dipotong kena pedang Petrus tadi? Malkus. Ya, siapa dia? Malkus. Iya, siapa dia? Imam besar. Kok imam besar? Hambanya imam Oh, besar. hamba. Perhatikan, hamba imam besar.
Petrus ada di mana sekarang? Di imam besar itu. Bosnya. Lihat ke ayat 15. Petrus ada di mana? Istana imam besar. Kalau hamba imam besar, itu normalnya ya ada di Istana. rumah imam besar kan ya. Iya. Hamba imam besar ya setelah penangkapan itu ya ada di rumah, ada di istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Kenapa nggak mau masuk? Ketahuan dia yang potong. Ini ketahuan dia yang potong. Resiko lah dibalas gimana? Telinga cuma 2, dipotong 1, tinggal 1. Nah, murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Nggak ada soal kekhawatiran mau ditangkap. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Waktu itu udara dingin karena hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Terus Yesus diperiksa, sekarang ke ayat 25. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan, masuk ke halaman ya. Kata orang kepadanya, apakah engkau juga muridnya? Ia menyangkalnya, bukan. Aku bukan muridnya, begitu maksudnya. Nah, ayat 26. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia? Ini gemeter nggak Petrus dengar omongan ini? Ini yang ngomong saudara dari hamba imam besar yang telinganya dipotong sama Petrus. Dan rupanya orang ini juga ikut hadir dalam penangkapan Yesus. Maka dia mengatakan, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia? Sebenarnya udah nggak bisa menyangkal kan? Tapi lihat jawaban Petrus ayat 27. Petrus pun menyangkalnya lagi dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Kalau Bapak Ibu melihat kisah yang ada di Injil Yohanes, Bapak Ibu jadi gampang memahami mengapa Petrus menyangkal Yesus. Kalau pakai bahasa sinis, takut telinganya dipotong, gitu ya. Di Getsemani, di taman waktu Yesus ditangkap, Petrus memotong telinga hamba imam besar. Sekarang dia hadir di istana imam besar, tempat kerja, tempat tinggal hamba imam besar yang telinganya dipotong itu. Dan orang-orang yang ikut dalam penangkapan Yesus malam itu pasti ada di situ juga. Itu yang membuat Petrus, sekali lagi ini takut. Nah, kemudian apa yang terjadi sesudahnya, kita juga tidak menemukan ceritanya ya. Kemudian ketika Yesus disalib, itu Petrus sudah tidak ada di situ. Yang ada cuman, Bapak Ibu boleh periksa bab 19, ayat 25. Dekat salib Yesus, bab 19 ayat 25 ya. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berarti ada murid yang dikasih juga ada di situ.
Nah, kemudian Bapak Ibu, kembali kita tidak menemukan kisah tentang ini Petrus ya. Berikutnya kita ke bab 20. Bab 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan itu terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumahnya. Ceritanya sederhana juga. Maria ke kubur, lalu melihat batu penutup kubur sudah diambil gitu ya. Jadi gua kubur ini sudah terbuka dan kemudian jenazah Yesus nggak ada lagi. Maria Magdalena lihat yang dicari oleh Maria Magdalena pertama-tama siapa? Simon Petrus. Ya. Terus kemudian Simon dan Yohanes ya. Ya, murid yang lain. Terus kemudian mereka berdua ngapain? Ayat 3. Lari. Lari ke kubur. Siapa yang duluan sampai? Yakobus dan ini ya. Enggak ada Yakobus. Yohanes. Hanya berdua, Petrus, Simon dan Yohanes kan? Berarti Yohanes. Mereka keduanya berlari bersama. Tetapi juaranya Yohanes. Ya, murid yang dikasih. Nanti di kisah para rasul baru kita akan tahu kenapa murid yang dikasih itu sama dengan Yohanes. Di Injil Yohanes Bapak Ibu tidak menemukan namanya. Percaya enggak? Tapi nanti di kisah para rasul minggu depan baru kita lihat itu ya. Ya, sebut saja Yohanes duluan sampai di kubur. Langsung masuk apa enggak? Tidak. Enggak. Nunggu Petrus. Dan setelah Petrus nyampe, Petrus duluan masuk. Ya. Baru murid yang dikasih ini juga ya ikut. Lihat. Kenapa Yohanes berlaku seperti ini? Sederhana saja kan Bapak Ibu memahaminya. Yohanes memberi tempat pertama kepada Petrus. Memberi tempat utama. Ya dulu yang duluan nyampe ke kubur ya Yohanes. Kenapa dia nggak masuk duluan? Nunggu Petrus. Bapak Ibu ingat aja, sederhana saja. Ada banyak kesempatan Bapak Ibu memberi tempat duluan pertama kepada orang-orang yang Bapak Ibu hormati kan? Ya, iyalah, nggak mungkin Bapak Ibu mengabaikan soal kayak gini. Bapak Ibu makan bersama dalam keluarga gitu aja. Tapi saya mengandaikan Bapak Ibu makan bersama orang tua. Bapak Ibu akan nyomot lauk duluan makan di depan orang tua gitu. Nggak akan. Orang tua yang dipersilahkan ambil duluan, atau saya menyiapkan hidangan untuk orang tua, tapi orang tua diberi tempat duluan. Di kantor, di dalam masyarakat, di gereja kita melakukan yang seperti itu. Bapak Ibu lihat yang sama. Yohanes
memberi tempat kepada Petrus untuk menjadi yang pertama melihat kubur Yesus. Nah, kemudian ayat 11, Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian di ayat 19, Yesus menampakkan diri kepada 10 murid. Dan ke-10 murid itu ya melihat Yesus. Lalu di ayat 24, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid termasuk kepada Thomas. Nah, Bapak Ibu, begini. Orang seringkali ngomong jelek tentang Thomas ya. Orang seringkali ngomong negatif tentang Thomas. Karena apa? Ayat 25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku pada bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Lalu Yesus menampakkan diri dan minta Thomas, taruh jarimu di sini. Ulurkan tanganmu, taruh di lambungku. Terus Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu amati kalimat ini ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seolah-olah kalimat ini kecaman kepada Thomas. Baru melihat, baru percaya setelah melihat. Seolah-olah murid-murid lain enggak kayak Thomas. Coba periksa sekarang. Ayat 19. Hari sudah malam, murid-murid ada di satu tempat, di satu ruangan, pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Terus mengatakan, akhir ayat 19, damai sejahtera bagi kami. Ayat 20, sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu, murid-murid yang 10 ini percaya sebelum melihat atau sesudah melihat? Sudah melihat. Apa bedanya dengan Thomas? Sama. Makanya jangan ngomong jelek tentang Thomas. Apa bedanya Yesus 10 murid dengan Thomas? Sama, percaya setelah melihat. Yang disebut percaya namun tidak melihat, itu bukan 11 murid itu. Terus siapa? Dalam doa yang diucapkan oleh Yesus di bab 17, Bapak bukan menemukan di sana, Yesus berdoa untuk orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus karena pemberitaan para rasul. Para rasul pergi memberitakan Injil kan? Ya. Para rasul memberitakan Yesus. Banyak orang percaya kepada Yesus. Apakah mereka yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan para rasul itu melihat Yesus seperti para rasul? Enggak. Dan itu mereka itulah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena apa? Percaya walaupun tidak melihat. Nah, karena kita ketemu sama Thomas, kalian saya ngomongin itu. Saya yakin kok Thomas nggak tersinggung. Thomas akan tersenyum mendengar keterangan saya. Karena selama ini dia sudah sedih. Aku dianggap beda dengan rasul-rasul yang lain. Nah, kemudian bab 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu,
Perhatikan daftar di ayat 2 ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas alias Didimus, Nathanael, kemudian anak-anak Zebedeus, kemudian 2 orang muridnya yang lain. Berarti berapa yang hadir di dalam peristiwa ini? Ulang lagi ya. Simon Petrus, Thomas alias Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus ada 2, terus 2 orang murid lain. 7, Pak. Ya. Nah, ceritanya begini. Mereka ada di pantai Danau Galilea. Di Injil Yohanes disebut Danau Tiberias. Ayat 3, Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Lalu mereka naik perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kemudian ketika hari mulai siang, maksudnya sudah pagi, sudah terang, ya, Yesus berdiri di pantai. Murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan kemudian ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Yang pertama kali mengenali itu adalah Yesus, adalah murid yang dikasihi. Ketika Petrus diberitahu itu adalah Yesus, nah, Petrus terjun, dan untuk apa? Cepat-cepat menemui Yesus. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira hanya 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. 100 meter dibilang dekat. Ini Petrus nyebur loh ya, terjun loh, berarti Petrus renang loh ya. 100 meter. Nah, kemudian mereka menarik jala ke darat dan lihat api arang, di atasnya ada ikan, terus ada roti. Ayat 11. Simon Petrus menarik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Terus mereka ya makan pagi, sarapan di danau, di tepi danau ini. Ini yang di tur-tur nggak dilakukan ini ya, bakar ikan di pinggir danau Galilea. Cuman diajak makan ikan Petrus, tapi nggak bakar. Kemudian ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Bapak Ibu, mereka ini siapa? Murid-murid lain. Murid-murid yang 6 orang. Murid-murid lain yang tinggal 6 orang itu. Karena pilihannya cuma 6 murid itu atau ikan. Ya kan? Iya. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu itu? Gitu. Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Ini ditanya sampai 3 kali, ini kan berarti pertanyaan penting kan? Tapi pertanyaan pertama, mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu mengasihi aku. Dan Petrus mengatakan, engkau tahu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, kemudian begini. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara segala sesuatu di sini tentang primat Petrus dan seterusnya, enggak ya. Tapi Bapak Ibu amati, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan kemudian setelah itu disusul dengan tugas ya, gembalakan domba-dombaku. Yesus punya domba. Petrus mengasihi Yesus. Petrus dipercaya untuk mengurusi domba-domba. Nah, Bapak Ibu sekarang, ini sebenarnya juga hal yang biasa. Sebenarnya hal yang biasa saja. Normalnya ya. Bapak-bapak lebih percaya anak bapak diurus sama istri atau sama orang lain? Istri, normal ya. Kenapa? Kalaupun ya istri nomor jelas. Kalaupun bukan istri, saya akan minta bantuan untuk ngurus anak saya. Yang diminta siapa? Orang tua saya. Ibu saya, bapak saya. Kenapa? Mereka sayang sama saya. Kalau mereka sayang sama saya, nggak mungkin mereka akan celakai anak saya. Kalau sudah terjadi, lebih percaya ini mendingan dititipin panti asuhan daripada diurus sama mamanya. Itu aneh. Itu pasti kejadian nggak biasa itu. Tapi Bapak Ibu amati pemahaman ini ya. Yesus punya domba, Yesus punya anak-anak domba, dan anak domba-domba ini dipercayakan kepada Petrus yang mengasihi Yesus. Nah, dengan memperhatikan hal yang seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat relasi antara Petrus dengan Yesus. Bapak Ibu boleh juga menyangkal, membantah, mengasihi kok menyangkal. Petrus pasti akan diam saja, nggak akan bantah. Iya, aku sudah menyangkal Yesus. Tetapi begini, Bapak Ibu, gini aja dah. Apakah semua dosa Bapak Ibu sudah Bapak Ibu ceritakan kepada orang lain? Udah lebih gampang lagi lah. Apakah kesalahan Bapak Ibu kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak sudah diomongkan sama mereka semua? Tidak. Enggak ya. Saya tidak akan menyuruh, saya tidak akan menghina, mengejek. Tapi tolong ingat-ingat. Karena saya pernah merasakan kesalahan kepada seseorang. Karena saya pernah merasa salah kepada Tuhan. Rasa salah itu justru akan membuat saya lebih mengasihi orang itu. Bagaimana mungkin saya mau mengasihi, mau menyakiti orang itu sementara aku pernah menyakiti dia, pernah melakukan kesalahan yang tidak aku omongkan. Kesadaran bahwa aku sudah pernah berdosa kepada Tuhan, itu akan menolong kita untuk lebih terikat kepada Tuhan. Aku ini berdosa, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan tetap menyayangi aku. Kesadaran akan hal ini akan membuat orang justru akan lebih mengasihi dia. Tapi ini bukan ajakan kalau begitu buat dosa yang lebih besar, bukan. Tapi kesadaran saya sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu amati saja.
Kalau saya sudah sampai pada pengakuan saya sudah pernah berdosa kepada Tuhan. Bahkan saya mau menceritakan dosa saya aja malu. Dan ini Bapak Ibu bisa menolong kita untuk tetap terikat kepada Tuhan sebagai orang yang berdosa tetapi dikasihi oleh Tuhan. Bukan kemudian supaya saya terus berdosa, tapi sebaliknya supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Dan ini yang kemudian terjadi dengan Petrus. Petrus sudah menyangka, tapi kemudian lihat, Tuhan ngerti kok saya mengasihi dia. Dan karena Tuhan mengerti itu, Tuhan memberikan tugas kepadanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Suki udah taruh kepala, kenapa ya? Udah mengerti. Bu Leni nih biasanya banyak bertanya. Minta ditanya malam ini Pak, boleh nih Pak. Oh iya. Rambutnya lebih putih dari saya. Ada itu. Lebih tua kok. Oh ya, silahkan Pak. Ada Pak Armi, Pak Koko. Tadi kan sebelumnya diceritakan Petrus menyangkal 3 kali. Lalu yang di Danau Tiberia itu kan ditanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah ini ada benang merahnya dalam pengertian mungkin Petrus merasakan ada luka batin itu disembuhkan dengan 3 kali pertanyaan juga. Terima kasih. Saya tidak melihat sampai soal luka-luka ini batin gitu Pak. Tetapi kesadaran bahwa Petrus pernah melakukan kesalahan kepada Yesus. Itu kemudian yang bisa dikatakan membuat dia lebih mengasihi Yesus. Bapak Ibu silahkan mengingat, Bapak Ibu pernah nggak punya rasa bersalah kepada anak-anak, tapi kemudian malah lebih sayang kepada anak-anak itu? Sederhana yang begitu. Jadi kalau saya tidak melihat tentang luka batin, tentang penyembuhan, tapi saya lebih melihat soal yang ini. Menyangkal Yesus karena takut dibalas gitu. Tapi kemudian lihat, orang yang pernah menyangkal Yesus ini ternyata tadi kita sudah lihat ya, Petrus itu datang ke tempat pengadilan Yesus dan risikonya adalah lebih dari yang lain. Petrus ambil tindakan, ambil pedang, itu sudah risiko. Kemudian Petrus datang ke rumah istana imam besar, itu risiko. Dan kemudian hanya Petrus yang menyangkal. Tapi sekarang Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Satu-satunya orang yang menyangkal Yesus, kenapa menjadi orang yang paling mengasihi Yesus? Penjelasannya, keterangannya justru penyangkalan Yesus ini, penyangkalan terhadap Yesus yang dilakukan oleh Petrus, rasa bersalahnya, itu yang membuat dia menjadi lebih sadar dan kemudian membuat dia lebih mengasihi Yesus. Begitu Pak, saya tidak sampai kepada soal ini luka, kemudian tentang penyembuhan dengan kata-kata ini, bukan. Tetapi saya lebih mengajak Bapak Ibu untuk melihat relasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Nanti kalau di Injil Yohanes, relasi Yesus dengan murid-muridnya, relasi Yesus dengan orang beriman, nah itu terus yang harus dilihat. Begitu, Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau
melihat kisah Petrus di dalam kisah sengsara ini, Bapak Ibu, ini begini, ada hal yang sangat serius yang kita perlu perhatikan. Bapak Ibu silahkan amati iman akan Kristus yang Bapak Ibu pegang sampai sekarang, itu pernah berhadapan dengan risiko-risiko tertentu apa enggak? Pernah enggak? Bisa terjadi Bapak Ibu masuk dalam lingkungan tertentu, bisa iman akan Kristus goncang. Kadang-kadang nggak goncang, tapi menguap, kayak nggak ada lagi. Bukan karena saya mau meninggalkan Yesus, bukan, tapi karena saya masuk dalam situasi-situasi yang membuat saya seolah-olah nggak bisa lagi memikirkan Yesus. Itu resiko orang yang percaya ketika ada di dalam ini hal-hal yang tertentu. Nggak perlu ya beda-beda pengalaman ya, tapi nggak perlu bicara tentang penganiayaan dan seterusnya. Tapi misalnya begini saja, waktu ini SMA, saya itu sudah senang baca-baca buku ini filsafat, baca-baca buku tentang ya, macam-macam teori. Saya senang belajar tentang fisika, biologi yang kalau sudah bicara tentang teori evolusi, teori tentang terbentuknya alam semesta, itu saya senang sekali. Buku-buku komunis, ateis saya baca. Saya waktu SMA kelas 2 itu karya tulis saya itu sejarah ilmu pengetahuan. Konyol sekali kalau diomongin sekarang. Sejarah ilmu pengetahuan. Dari mitologi, filsafat, sampai ke ilmu pengetahuan. Efeknya apa? Ya kepala saya isinya kayak gitu. Nggak ada tempat untuk Tuhan di kepala saya jadinya. Nah, kacau lah saya waktu itu. Kelas 2 SMA saya sudah mengalami situasi begitu. Tapi ya itu resiko ketika orang masuk dalam suasana, dalam komunitas, ini tertentu bisa jadi begitu. Tapi kemudian, Bapak Ibu, kesadaran akan situasi ini, ya kita bisa lihat dan akan menolong kita untuk tetap berpegang pada iman. Saya juga tidak mengatakan, untung saya dulu nggak kebablasan belajarnya. Memang saya nggak mengatakan begitu. Tapi pengalaman, ya kepala diisi dengan hal-hal yang jauh dari Tuhan, itu benar-benar bisa menyingkirkan pengalaman akan Tuhan yang saya dapatkan dari kecil. Waktu itu saya mengalami situasi yang seperti itu. Nah, kalau kita belajar bersama seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya bukan sekedar Bapak Ibu mengumpulkan pengetahuan, tapi bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan mengisi pikiran kita, mengisi hidup kita dengan firman. Sehingga hal yang negatif, hal yang kotor, hal yang berdosa di dalam pikiran di hati kita kalah sama semua firman yang kita dengarkan. Terima kasih. Selamat malam. Kita ketemu di pertemuan yang berikut. Kita akan ikuti Petrus di Kisah Para Rasul. Terima kasih Pak Seto. Ya, Terima kasih Pak Seto.